protect the asset. Di video kali ini, Tete akan melanjutkan pembahasan serial Superman episode 4 dan 5 yang episode 1-3-nya sudah Tete upload dan kalian bisa cek linknya di deskripsi kalau kalian belum sempat menonton. Di awal episode keempat diperlihatkan waktu mundur pada 10 tahun yang lalu, di mana Morgan dan anak buahnya mengejar batu meteor yang jatuh ke bumi pada malam itu. Rupanya batu meteor itulah yang dapat merubah manusia biasa bisa memiliki kekuatan super seperti Superman melalui sebuah eksperimen di mana manusia sengaja dimasukkan ke dalam mesin dan mendapatkan radiasi dari batu meteor tersebut. Manusia super yang dimaksud telah muncul di ending episode 3 kemarin. Lalu adegan berpindah pada masa sekarang di mana pertandingan sepak bola antara SMA Smallville dan sekolah lain sedang berlangsung. Lois memperhatikan kedua anaknya, yaitu Jordan dan Jonathan yang sedang bertanding. Let's go, defense, let's go, pick it up. Coach, stack. Yes, coach. Get me that ball. Jordan dipercaya oleh pelatihnya untuk masuk ke dalam pertandingan di menit-menit terakhir. Lalu Clark memberi Jordan semangat sebelum ia bermain. Pertandingan pun berakhir dan tim Smallville berhasil memenangkan pertandingan. Mereka pun akan merayakan kemenangan pada malam itu. Alright. Tonight's game ball goes to Jordan. Saat di ruangan ganti, Clark mendengar Lois sedang berdebat dengan ayahnya karena tidak memberitahukan tentang Jordan yang memiliki kekuatan super. Clark langsung datang ke rumah dan mengatakan bahwa ia dapat membimbing putranya sendiri tanpa ikut campur pemerintah. Sang jenderal mengatakan bahwa besok akan ada pemindahan napi paling berbahaya yang bernama Thaddeus. Ia meminta Superman untuk siaga apabila diperlukan. Sang jenderal pun pulang dan adegan berpindah ke sebuah restoran di mana Jordan dan teman-temannya merayakan kemenangan. Terlihat salah satu murid yang bernama Jay sudah 1 minggu ini terluka karena kejadian saat Jordan pertama kali menunjukkan kekuatannya. Jay pun pulang ke rumah dan merasa kesal karena ia belum dapat ikut bertanding lagi. Ia memandangi piala kejuaraan sepak bola tahun lalu, di mana ia ikut serta dalam pertandingan tersebut. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada tangan yang terluka. What is happening to me? Tiba-tiba tangan Jay bergerak sangat cepat dan tidak bisa ia kendalikan. Kemudian adegan berpindah di mana Lois dan Chris sedang akan menerbitkan sebuah artikel tentang Morgan. Tiba-tiba anak buah Morgan mendatanginya dan mengancam mereka akan menuntut redaksi tersebut apabila mengeluarkan berita tentang Morgan. Ia pun pergi dan Chris merasa takut dan khawatir akan ancaman tersebut. Chris tidak memiliki modal yang kuat apabila Morgan menuntut dan mengajukan ke persidangan. Lalu keesokan paginya, Lois mengatakan pada Clark bahwa ia akan menemui Morgan pada hari ini di pertambangan. Akhirnya Lois pun sampai di pertambangan tersebut dan langsung menemui Morgan. Miss Lane. Lois langsung menghampiri Morgan yang sedang berada di sana bersama dengan anak buahnya. Ia langsung mengatakan pada Morgan untuk tidak pernah mengancamnya lagi, namun tentu saja Morgan balik mengancam Lois dan menyuruhnya agar tidak ikut campur lagi dalam pertambangan yang akan ia buka kembali. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya Lois pergi meninggalkan mereka. Lalu adegan berpindah di mana jenderal menghubungi Superman karena ia melihat bahwa ada yang tidak beres dengan proses pemindahan napi yang bernama Thaddeus. Rupanya anak buah Thaddeus sudah bersiap mencegat rombongan tersebut dan akan membebaskan Thaddeus. Rupanya Thaddeus cukup cerdik dengan menggunakan sebuah alat yang mengecoh sinyal GPS. Superman mencoba terbang dan mencari rombongan Thaddeus. Sementara itu di balai kota, sang wali kota mengumpulkan warga Smallville
dan melakukan pemungutan suara sehubungan dengan pertambangan yang akan dibuka oleh Morgan. Sebagian besar mengatakan setuju. Lalu adegan berpindah lagi, di mana akhirnya Thaddeus menunjukkan dirinya kembali di sebuah titik keramaian. Superman langsung menuju ke tempat tersebut. Where's Kilgrave? Tidak perlu waktu lama bagi Superman untuk mengalahkan Thaddeus dan anak buahnya. Lalu adegan berpindah di sebuah tempat di mana Jay semakin merasa aneh dengan tangannya. Sementara itu Morgan mengunjungi pertambangan tersebut dan ternyata terdapat batu meteor merah sama seperti yang ia temukan 10 tahun lalu. Batu tersebut ia butuhkan untuk membuat manusia super yang lain yang sama dengan manusia yang menyerang Lois beberapa malam yang lalu. Kemudian adegan berpindah pada pagi harinya, di mana Clark's keluarga sedang santuy pada pagi hari itu. Hey, Chrissy. Lois, are you coming in soon? Pagi itu, Chris mengabari Lois bahwa wanita yang waktu itu melapor karena anaknya telah hilang karena Morgan tiba-tiba datang ke kantor bersama anaknya. Lalu Lois menghampiri mereka dan bertanya bagaimana anaknya bisa kembali lagi. Help me remember who I was. What about the phone messages you left your mom? Rupanya ia ditemukan di sebuah terowongan di kota lain dan dirawat di sebuah rumah sakit, dan juga ia mengalami sedikit gangguan ingatan. Kemudian wanita tersebut yang bernama Sharon akhirnya mencabut semua cerita buruk mengenai Morgan. Thank you for your time. Chris dan Lois merasa bingung bagaimana anak Sharon bisa kembali secara tiba-tiba. Tanpa sadar mereka sedang diawasi oleh Captain Steel dari kejauhan. Lalu adegan kembali lagi ke balai kota, di mana acara donasi sedang dilakukan. Sharon dan anaknya datang dan memberikan beberapa sumbangan. Kemudian anak Sharon tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan telepon, lalu inilah yang terjadi. I don't know. I feel off. I need to see you. Rupanya anak Sharon adalah salah satu uji coba eksperimen manusia super, dan Superman langsung hadir ke tempat tersebut. Superman berhasil dengan cepat memadamkan api di lokasi, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Lois. Lois pun merasakan ada sebuah kejanggalan, dan malam itu juga ia mendatangi lokasi kebakaran. Ia pun bertanya pada Kyle, apakah penyebab kebakaran tersebut? Namun Kyle belum bisa memastikannya. Saat Lois kembali ke mobilnya, tiba-tiba Captain Steel muncul dan mengajaknya berbincang sejenak di sebuah coffee shop. Ia mengatakan juga bahwa ia adalah seorang jurnalis yang bernama Marcus dan ia ingin bekerja sama dengan Lois mengungkap kebohongan Morgan. Ia pun mengutarakan niatnya kepada Lois pada malam itu. So what is it you have on Morgan Edge? Nothing yet. Well, if you manage to dig something up, give me a call. Let's see what you come up with first. Sementara itu Sharon kembali mendatangi Chris dan mengatakan bahwa anaknya telah pergi dan hanya meninggalkan pesan singkat. Chris dengan cerdik mencari lokasi di mana ponsel anak Sharon berada. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana ternyata anak Sharon bertemu dengan tangan kanan Morgan di sebuah lokasi yang mirip dengan sebuah laboratorium. Namun ternyata, Chris juga sudah berada di sana dan mengikuti mereka. Secara diam-diam, Chris melihat apa yang terjadi di dalam lab tersebut. Chris pun langsung menghubungi Lois dan menceritakan apa yang dilihatnya. Saat itu juga, Lois langsung memberitahukan Clark tentang kejadian tersebut.
boss said. Anak Sharon meledak tepat di hadapan Clark. Clark mengambil kesimpulan bahwa ia adalah hasil eksperimen yang gagal. Louis makin yakin bahwa ini adalah ulah Morgan. Namun ia belum memiliki cukup bukti untuk melaporkannya. Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana Clark dan Louis sedang santuy, dan dari kejauhan, Captain Steele memandangi mereka. Lalu pada malam harinya, Jordan tiba-tiba diserang oleh Jay. What did you do to me? What? Oke sobat rebahan, itulah akhir dari episode 4 dan 5. Untuk video selanjutnya, Tete akan bahas episode 6 dan 7. Dan untuk kalian yang belum nonton episode 1-3, kalian bisa temukan linknya yang ada di deskripsi ya. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, semoga kalian sehat dimanapun kalian berada, dan semakin sukses ke depannya.